Perjalanan dari kota Surabaya akan dilanjutkan di kota Malang. Di kota ini, aku hanya punya waktu 24 jam untuk eksplor di beberapa sisi di kota Malang. Walaupun perjalanan ini singkat, namun ini adalah memori yang sangat manis yang perlu aku arsipkan di memoriku. Aku menggunakan kereta menuju Malang dari kota Surabaya. Sebenarnya ada banyak sekali opsi ketika kamu mau menuju ke kota Malang. Namun kali ini perjalanan akan aku putuskan untuk menaiki kereta. Dalam perjalanan singkat ini aku banyak mengamati hiruk-pikuk dan situasi selama berada di stasiun. Momen-momen ini akan sangat aku ingat dan pasti akan aku rindukan pada saat aku sudah berada di Sulawesi. Berani menaiki kereta sendirian tanpa orang yang kita kenal, ternyata seru juga. Apalagi kalau misalnya bareng teman-teman yang sefrekuensi. Setibanya di kota Malang, aku langsung siap-siap untuk menuju ke penginapan yang jaraknya tidak terlalu jauh dari stasiun. Tibalah kita di hotel yang harganya cukup terjangkau. Di sini aku luangkan waktu untuk beristirahat sejenak dan lanjut untuk eksplor kota Malang bersama Kiara. Dan perjalanan pertama kita menuju ke Kayu Tangan. Sebenarnya aku nggak tahu banyak tentang Kayu Tangan, tapi setelah masuk ternyata ini yang sering lewat di beranda FVP-ku. Ternyata asik juga ya masuk dan keliling explore yang ada di spot-spot di Kayu Tangan ini. Dan tibalah kita di spot bestseller ini yang paling culture adalah spot Bougainville. Salah satu hal yang bikin kaget orang Sulawesi ketika berbelanja yang ada di Kayu Tangan ini adalah harganya. Karena sangat berbeda dengan yang ada di Sulawesi. Setelah makan malam, perjalanan akan dilanjutkan untuk mengelilingi kota Malang. Kelilingnya kita lanjut menggunakan odong-odong dan ternyata seru juga ketika kita mau keliling kota tapi pakai odong-odong. Setelah puas keliling, selanjutnya kita pulang untuk beristirahat karena kita akan melanjutkan perjalanan di jam 2 pagi. Setelah tidur selama 2 jam, akhirnya kita bersepakat untuk terjun memulai perjalanan di jam 2 pagi. Tidak banyak momen yang terekam selama perjalanan menuju Bromo dan sampailah kita di Sunrise Point. Asik. Tempat ini ternyata sesuai ekspektasi. Seperti apa yang saya bayangkan sebelumnya dan benar saja ini adalah tempat yang sangat cantik. Walaupun sedikit terik, namun udara di sini sangat sejuk. Apalagi dengan pemandangan yang sangat indah. Perjalanan ini menjadi perjalanan yang sangat ekstrim karena kita menggunakan trail dan berawal dari coba-coba. Namun ternyata kita tidak tersesat dan bisa mengikuti orang lain sampai menuju ke Bromo. Menjadi hektik karena aku dan Kiara sama-sama belum pernah ke Bromo dan kita sama-sama nggak tahu jalur. Dan selama perjalanan kita hanya mengandalkan Google Maps. Dan kabar baiknya adalah kita sampai tanpa ada kendala apapun. Setelah perjalanan yang begitu panjang, akhirnya kita ketemu di spot pertama, yakni Abang Bakso. Jadi kita memutuskan untuk sarapan dulu di sini. Nah, ini adalah pengalaman pertamaku makan bakso Malang di Malang. Dan kalau di Sulawesi, aku hanya biasa lihat beberapa penjual bakso yang menuliskan di gerobaknya adalah bakso Malang. Dan ternyata rasanya sedikit berbeda. Hehe.
Pengalaman menaiki motor trail di area Bromo ini merupakan salah satu pengalaman yang tidak pernah saya prediksi sebelumnya. Dan ternyata menaiki motor di atas pasir-pasir di area Bromo ini cukup sulit. Kita perlu fokus di spot-spot tertentu. Namun itu semua terbayarkan dengan bebasnya kita melihat pemandangan dan juga spot-spot yang begitu cantik dan indah. Salah satu keuntungan ketika kita naik motor di area ini, kita jadi lebih fleksibel, mau berkunjung atau singgah, foto-foto di spot manapun, karena kita tidak harus mengikuti instruksi dari open trip. Namun minusnya adalah kita akan kepanasan selama perjalanan. Dengan kelebihan dan kekurangannya tadi, tapi aku tetap enjoy, karena seperti yang kalian lihat sekarang, pemandangan di sini sangat indah dan sayang banget kalau kita tidak melihat secara terbuka. Apalagi kita bisa menikmati itu secara luas di atas motor. Kalau misalnya kamu punya kesempatan untuk jalan-jalan ke Bromo, mungkin ini jadi salah satu alternatif jika kamu nggak mau ikut open trip. Namun yang perlu jadi catatan adalah kamu juga harus tetap hati-hati selama mengendarai motor di area ini. Karena kamu akan banyak bengong selama perjalanan. Bagaimana menyaksikan pemandangan-pemandangan ini yang begitu luar biasa. Selanjutnya tibalah kita di penghujung akhir video arsip ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah meluangkan waktu untuk menonton dan menikmati perjalanan ini. Sampai bertemu di arsip-arsip selanjutnya dalam perjalananku.